Tekad Charles hendak melepaskan tali perikatan pertunangannya dengan Anne sudah sangat bulat. Berhasil atau tidak berhasil ia dalam mendekati Kirani bukan halangan untuk ia terus maju melangkah. Tekad yang bulat itu pun direncananya dengan perhitungan-perhitungan matang. Langkah awal yang akan ia lakukan terlebih dahulu adalah menyambangi Hans guna melancarkan langkahnya untuk mendekati Kirani. Pukul 4 petang, Charles menongkrong di rumah Hans. Sudah cukup lama ia menunggu Hans yang sedang tak berada di rumah. Berdasarkan perkataan tukang rumput sekaligus penjaga rumah, Hans sedang pergi mengantar Mastur dan istrinya Amina serta anaknya Romli pulang ke kampungnya. Kepergian Hans juga ditemani oleh Mali, sehingga si penjaga rumah tak dapat mempersilahkan Charles masuk ke dalam karena rumah terkunci dari luar. Charles hanya duduk-duduk saja menunggu di teras rumah. Perkataan si tukang rumput benar adanya. Hans ditemani Mali pergi kembali ke kampung kelahiran ibunya, mengantarkan Mastur, Amina dan Romli pulang ke rumah. Keadaan Romli sudah sangat segar bugar sekali. Bahkan badannya lebih berisi dari sebelumnya ia sakit. Begitupun Mastur dan Amina yang hanya makan tidur selama menunggu Romli dirawat di rumah Hans. Kalaupun membantu pekerjaan rumah, pekerjaan itu sangatlah ringan sekali dibandingkan dengan pekerjaan yang biasa Mastur dan Amina lakukan untuk menyambung hidupnya. Tambahan pula, selama di rumah Hans, seperti Romli, Mastur dan Amina makan dengan lahapnya. Setiap harinya mereka makan makanan yang lezat lagi bergizi, jauh berbeda dengan yang mereka biasa makan sehari-hari. Untuk menambahi nafsu makan mereka lagi, Mali pun membelikan bahan-bahan untuk Amina memasak semur jengkol kesukaan orang-orang kampung itu. Hari ini dirasa sudah cukup oleh Mastur untuk ia kembali lagi ke kampungnya. Dan diantar oleh Hans, mereka semua disambut oleh warga kampung dengan penuh sukacita. Warga kampung sungguh tak menyangka kalau Romli bisa tetap hidup dan sehat walafiat seperti yang terlihat sekarang. Kagum mereka terhadap kepiawaian Tuan Dr. Hans dalam mengobati Romli. Dan mumpung Tuan Dr. Hans ada di sana, kesempatan bagi warga kampung untuk memeriksa diri. Maka berbondong-bondonglah warga kampung sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya, datang ke rumah Mastur memeriksa penyakit yang dirasa-rasa saja adanya. Hans pun tak menolaknya karena senangnya ia bisa berada kembali di kampung itu. Lupa ia pada persoalan pelik yang menghinggapinya untuk sementara waktu. Apalagi warga kampung pun sudah tahu lewat perkataan dan cerita Mastur kalau dirinya adalah anak dari Arihati, seorang wanita terbuang dari kampung ini. Puas Hans memandangi muka orang-orang yang merasa bersalah dan menyesal telah ikut menganiaya keluarga ibunya dulu. Puas juga Hans melihat Roni yang lari tunggang langgang ketika tahu kalau dirinya anak Arihati. Hanya uaknya saja yang ia belum tahu reaksinya. Uaknya itu sudah tak mampu lagi berjalan karena sakit yang semakin parah. Pulang dari sana, kembali Hans teringat pada persoalan pertunangannya dengan Kirana yang tak dikehendakinya itu. Sepanjang jalan, terus saja persoalan itu memenuhi pikirannya. Dan setiba di rumah, ia telah ditunggu oleh Charles yang bukannya hendak berkunjung menghibur dirinya, tapi malahan menambahi persoalan yang sedang dihadapinya saja. Kemudian Hans memegang pundak Charles yang sedang terlelap sambil berkata, "Sudah lama engkau menunggu, Charles?" Charles terbangun dari lelapnya sejurus. Diperhatikannya Hans yang berdiri di sampingnya dan berwajah kusut kelelahan. "Tampangmu kusut sekali. Dari mana saja engkau? Apa benar kata penjaga rumahmu itu engkau pergi ke kampung melakukan pengobatan percuma di sana?" Bukannya menjawab pertanyaan Charles yang panjang itu, Hans malah balik bertanya, "Ada keperluan apa engkau sampai lelah begini menungguku pulang?" "Ada sesuatu kepentinganku padamu. Ada waktukah?" "Aku hendak mandi terlebih dahulu. Engkau masuk sajalah dulu." Percakapan yang dilakukan dalam Belanda itu terhenti sejenak guna memberi keluangan bagi Hans untuk membersih diri.
habis bebersih diri, Hans dan Charles duduk berhadap-hadapan. Di muka mereka telah tersedia minuman teh dan penganan kecil teman mereka dalam berbincang. Katakanlah apa yang hendak engkau perkatakan. Tak sabar rupanya Hans menyuruh Charles cepat-cepat menyampaikan maksudnya. Sebenarnya Hans tidak terlalu suka adanya Charles di rumahnya sore ini. Selain kelelahan setelah seharian mengobati warga kampung, ia pun malas karena pastinya Charles akan mengungkit dan minta diceritai tentang pertunangan dirinya dengan Kirana. Dan perkiraan Hans benar adanya. Charles memulai perkataannya dengan kalimat yang telah tertebak sebelumnya oleh Hans. Aku salut pada engkau, Hans. Bisanya engkau mendapatkan seorang perawan cantik menjadi istri. Kalah aku olehmu. Meski sudah menebaknya duluan apa yang hendak diucapkan Charles, Hans masih membutuh menarik dan menghela napas menenteramkan hati, agar hatinya itu tegar melanjutkan perbincangan dengan Charles. Hans pun harus menyiapkan hatinya pula. Beberapa perkataan Charles nantinya pasti akan tak mengenakan dan menyenangkan hatinya. Hans, ku tahu calon istrimu itu punya saudara perempuan. Ingat ketika aku meminta pada engkau untuk melihat seorang gadis saat pesta Anastasia beberapa waktu dulu. Dulu aku tak tahu kalau dua orang yang telah menarik minatku dalam pesta itu adalah sesaudaraan. Ku yakin saat itu engkau sudah tahu. Tapi pura-pura saja tak tahu. Sebab engkau telah mendapat satunya. Bantulah aku, Hans, untuk mendapat yang satunya. Perkataan Charles bagaikan geledek yang memekakkan telinga dan menggusarkan hati Hans. Tak bisa diterimanya perkataan yang serupa itu. Perkataan yang merendahkan keberadaan wanita yang dicintainya. Kirani ataupun Kirana bukanlah serupa barang yang dihadiahkan untuk didapatkan. Tak patut sekali perkataan itu bagi Hans. Engkau kira mereka barang hingga didapatkan? Tajam Hans membalas pernyataan Charles, membuat advokat muda itu sadar akan kekeliruan kata-katanya tadi. Maafkan kata-kataku tadi jika telah membuat engkau tersinggung, Hans. Hans tak menjawab permohonan maaf itu, tapi kembali melontarkan pernyataan tajam. Engkau berkata berhasrat pada Kirani. Hendak engkau kemanakan tunanganmu, Anne? Karena masalah itulah aku datang kemari. Aku hendak bertukar pikiran denganmu mengenai persoalanku dengan Anne. Apa maksudmu, Charles? Lagi-lagi Hans menjadi gusar. Dia yang lagi punya persoalan tentang pertunangannya. Mengapa pula sekarang dia harus mendengarkan dan pula diminta memberi pemikiran tentang persoalan pertunangan Charles dengan Anne? Begini, Hans. Aku telah berbulat tekad untuk memutuskan pertunanganku dengan Anne. Hah? Kaget bukan kepalang Hans mendengarnya. Berani-beraninya Charles hendak melakukan langkah itu. Apatah tak pernah terpikirkan olehnya akibatnya. Dengan sangat tajam Hans memandangi mata Charles. Hendak diselaminya kebulatan tekad yang tersebutkan tadi. Dan tertangkap olehnya kalau Charles tidak main-main dengan perkataannya itu. Mengapa, Charles? Engkau tahu sebabnya, Hans. Baru pada engkau saja aku ceritakan hal ini. Engkau sahabatku yang kuceritai mengapa terjadi pertunanganku dengan Anne. Engkau pun tahu betapa tersiksanya aku bila bersama dengan Anne. Perkataan yang diucap Charles telah menggiring Hans jatuh pada perasaan yang sama. Batin Hans mengatakan tak perlu diceritakan betapa tersiksanya Charles harus hidup berdampingan dengan orang yang bukan dicintainya. Sebabnya ia pun merasakan hal yang sama pula sekarang. Bedanya, tak ada cacatnya sedikit pun Kirana di matanya. Ia cantik rupawan dan pula sopan serta baik hati. Karena terlanjur hati sudah tertambat pada Kirani saja, pertunangannya yang salah dialamatkan itu yang menyamakan dirinya merasa sebagai senasib sepenanggungan dengan Charles. Apa engkau tak memperhitungkan keburukan yang akan menimpa dirimu dan keluargamu bila tetap nekat untuk melakukannya? Justru aku telah memperhitungkannya dengan matang. Makanya aku minta bantuan engkau untuk mendekatkan aku pada Kirani, calon ipar engkau itu. Apa hubungannya dia dengan rencanamu? Selain aku memang telah jatuh cinta padanya, aku pun telah memperhitungkan kekuatan yang dimiliki gadis itu untuk membantuku melepaskan diri dari jeratan keluarga Riebeck. Aku tak mengerti maksudmu. Cobalah terangkan dengan jelas, jangan berbelit-belit. Aku harap engkau sabar mendengarkan penjelasanku ini. Begini, Hans. Sebelum aku memutuskan hal ini,
Aku telah menghitung baik buruk bila langkah ini aku ambil. Aku menghitung dulu kekuatan yang kupunya dan juga keluargaku sekarang. Kuhitung dari ayahku dulu. Sebabnya dia yang akan paling terpengaruh baik kedudukan maupun reputasinya bila aku memutuskan pertunangan dengan Anne. Ayahku, Herman Spillman, sedang dalam masa jaya-jayanya sekarang. Usahanya maupun kedudukannya di BB. Ia punya kedudukan kuat di sana. Tambahan pula ia sangat dekat dengan De Jong. Tak mungkinlah kedudukannya akan goyah oleh permainan kotor Johannes Riebeck apabila ia sakit hati putrinya kuputuskan pertunangannya. Tapi aku tak boleh yakin dulu. Haruslah kuperhitungkan juga hal lain, semisal adanya musuh dalam selimut di BB. Orang yang berambisi menyingkirkan ayahku akan sangat senang membantu, apalagi kalau Riebeck dengan murah hati menawarkan banyak uang sebagai imbalannya. Jangan lupa pula kedudukan De Jong yang sepertinya santer terdengar akan segera digantikan. Paduka Ratu Wilhelmina katanya telah mempersiapkan nama Gubernur Jenderal Hindia yang baru menggantikan De Jong. Engkau harus memperhitungkan itu, Charles. Terima kasih engkau mengingatkanku, Hans. Itu pun sudah kuperhitungkan pula. Jika De Jong tergantikan, pasti akan menggoyahkan kedudukan ayahku di dalam kantor pemerintahan itu. Aku berharap semoga saja penggantinya ialah orang yang juga dikenal oleh ayahku. Tapi kalaupun terjadi, ayahku harus meletakkan jabatannya. Aku telah menghitung itu tak akan mempengaruhi banyak, tak akan berpengaruh besar pada sektor keuangan keluarga kami. Keuangan keluarga kami lebih banyak disokong dari usaha yang dijalankan ayahku ketimbang dari gajinya sebagai pegawai pemerintah, meski telah berpangkat tinggi. Jikalau ayahku harus melepaskan jabatannya, kehidupan keluargaku masih akan tetap stabil. Berbeda halnya apabila usaha ayahku yang terimbas oleh langkahku. Namun aku pun telah melihat pembukuan keuangan perusahaan keluargaku. Hanya satu proyek saja yang berhubungan dengan perusahaan Riebeck. Memang jika perjalanan usaha itu berlangsung baik, akan memberikan banyak laba pada perusahaan Spillman. Tapi kalau perjanjian itu batal, tak akan sampai merubuhkan perusahaan keluarga kami. Hanya laba yang diharap dari perjalanan usaha itu saja yang akan lepas. Dari perhitunganku itu, aku pasti dapat meyakinkan langkahku ini pada ayahku. Meskipun aku yakin ini tak mudah. Ayahku pasti tak akan terima dan pasti akan marah besar. Tapi itulah resikonya. Dibuang dari keluarga pun tak masalah bagiku. Asalkan ku yakin keluargaku tak akan terlantar karena ulahku. Lantas, apa hubungannya dengan kekuatan Kirani yang kau sebutkan tadi? Begini Hans, engkau mungkin tak tahu betapa liciknya orang yang bernama Johannes Riebeck itu. Mau ia melakukan apa saja untuk kepentingan dirinya. Kekayaannya sangat melimpah. Royal sekali ia menghambur-hamburkan uang untuk menghadiahi para pejabat pemerintah dan juga para anggota Volksrat dengan uang maupun barang mewah. Tentu semuanya itu dilakukan untuk melanggengkan segala kepentingannya. Aku masih menakutkan satu hal. Ia dapat menghancurkan keluargaku dengan uangnya itu melalui tangan-tangan para pejabat pemerintah dan juga anggota dewan. Bila De Jong tak goyah kedudukannya sekarang, mungkin aku tak perlu menakutkan hal ini. Untuk itu, aku juga memperhitungkan kekuatan di luar keluargaku. Hanya satu orang di Batavia ini yang dapat menandingi kekayaan dan juga pengaruh yang dipunya Riebeck. Ialah Jan Abraham Richard, ayah tunanganmu itu. Perbedaan keduanya hanya pada kesantunan berusaha saja. Richard menjalankan usahanya dengan bersih dan santun, sedangkan Riebeck licik dan mengguna segala cara. Kedekatan Richard dengan para pejabat tinggi di pemerintahan dan juga di dalam dewan bukan karena uang dan hadiah yang ia umbar, tapi benar-benar kedekatan hati. Tentunya para pejabat tinggi dan juga anggota dewan itu adalah orang-orang yang baik juga, bukan orang-orang yang makan songgokan Riebeck yang kukira sedikit sekali jumlahnya. Jadi kedudukan mereka berdua berimbang, tapi yang satu baik dan yang satunya licik. Coba engkau bayangkan apabila Spillman dan Richard bersatu, aku dan Kirani. Betapa dahsyatnya kekuatan yang kupunya untuk mendorongku memutuskan Anne. Lagi pula ayahku pasti akan menerima saja keputusanku apabila diketahuinya, sebab aku memutuskan Anne karena aku telah tertawan hati pada seorang putri dari Abraham Richard. Kukira Riebeck tak akan berani berbuat macam-macam. Harus berpikir beribu kali ia untuk bersiasat dan bertaktik menghancurkan keluarga Spillman. Bagaimana kalau Kirani tak berhasrat dan menolak dirimu? Tetap aku akan meluruskan langkah memutuskan pertunangan dengan Anne. Tanpa Richard, kekuatan yang kumiliki memang menjadi sangat kurang.
Walau begitu, dari hitung-hitunganku tadi, dengan menyampingkan hal yang mengganggu pikiranku, masih bisalah keluargaku bertahan. Namun alangkah bagusnya kalau bisa terjadi persatuan keluarga Spillman dan Rizkat, dan tentunya ditambah Deventer jika engkau menikahi Kirani Rizkat kelak. Menjadi salut Hans dengan kebulatan tekad Charles. Kalkulasi kekuatan yang disampaikan Charles menunjukkan benar kalau dirinya akan menjadi advokat hebat di bumi Hindia ini. Matang Charles memperhitungkan segalanya, membuat mantap hatinya, maju mempertaruhkan kehormatan dan keselamatan keluarga, bertarung dengan keluarga Riebeck. Kalau saja Hans punya keberanian semacam yang dipunya Charles, mau juga ia melakukannya. Tapi bila ditimbang-timbang lama olehnya, kasusnya berbeda, tak ada musuh yang akan dihadapinya. Tambahan lagi, seperti kata Syam dulu, apabila ia hendak memutuskan tali pertunangan dengan Kirana, bukan saja ia akan kehilangan Kirana, ayahnya Philip Deventer, dan Kirani pun akan lepas juga. Berpikir itu, Hans akan mencari cara lain untuk dapat melepaskan Kirana dan kemudian mendapatkan Kirani. Tapi bukan dengan cara yang dicontohkan Charles sekarang ini. Apapun cara yang akan dilakukan Hans dalam melepaskan tali pertunangannya dengan Kirana untuk kemudian menikahi Kirani, tentu akan berbenturan dengan keinginan Charles dalam mendapatkan gadis yang sangat dicintainya itu. Kalau sekarang ia mendukung langkah Charles melepaskan Anne, bukan berarti permohonan tolong Charles mendekatkan pemuda itu kepada Kirani akan ia kabulkan. Sangat tak rela dirinya melepaskan Kirani untuk dimiliki oleh pemuda lain. Baru berkata ingin memiliki Kirani saja, Hans sudah sangat cemburu dan marah pada Charles. Apalagi bila ternyata benar-benar Charles berhasil mendapatkan gadisnya itu. Bagaimana Hans? Dapat engkau membantuku? Maaf Charles, aku tak dapat membantumu. Tak bisa aku pikirkan jalannya. Kalaupun ada, aku takut melakukannya. Aku hanya minta engkau mengajak aku saja apabila engkau hendak berkunjung ke rumah tunanganmu itu. Kau minta pada Kirana memanggilkan Kirani guna diperkenalkan padaku. Setelah itu, biar ku lakukan sendiri tugasku. Lama Hans terdiam mendengar pengajuan cara yang disampaikan Charles. Bingung ia untuk menjawab, menampik pengajuan itu. Hingga akhirnya dapat juga ia mengalaskan sesuatu. Sampai saatnya kami menikah, aku tidak diperbolehkan berkunjung, apalagi pergi bersama ke suatu tempat. Jadi tak bisa aku memenuhi permintaanmu. Apa? Hingga menikah nanti engkau tak boleh bertemu dengan tunanganmu itu? Dan itu waktunya masih sangat lama sekali, 3 bulan lagi. Sungguh tak aku percaya itu. Apa tahan engkau tak bertemu dengan tunanganmu yang cantik itu sehari saja? Tapi itulah adanya. Aku harus menurut pada adat yang dianut keluarga Rizkat. 3 bulan waktu yang pendek jika dibandingkan tak bertemu seumur hidup bila aku melanggar aturan adat itu. Perkataan Hans yang cukup panjang itu sepertinya meyakinkan sekali. Charles pun tak mampu berkata-kata lagi. Padahal Hans sudah berbohong tentang satu hal. Tak ada larangan baginya untuk bertemu Kirana asalkan saja itu dilakukan di rumah dan ada orang lain juga di sana. Yang tak boleh hanyalah duduk berdekat-dekatan dan pergi berdua-duaan saja. Ya, Ibrahim atau Abraham Rizkat tidaklah menerapkan aturan keras bagi kedua putrinya, asalkan kedua putrinya itu dapat menjaga diri dan kepercayaannya. Dengan langkah gontai Charles berpamit pulang. Sia-sia ia datang dan menunggu Hans pulang. Sahabatnya itu sama sekali tak dapat ia harapkan. Walaupun demikian, hatinya sedikit lega. Setidaknya ada seseorang yang tahu tentang rencananya memutuskan pertunangan dengan Anne. Langkah Charles memutuskan tali pertunangannya dilakukannya dengan sangat terburu. Cepat dilakukan karena rencana pesta perkawinannya sudah mulai dipersiapkan. Charles bertindak cepat agar persiapan yang dilakukan tak terlanjur memakan biaya besar. Dan hari ini, lagi-lagi warga Menteng mendapat bahan gunjingan baru. Berita batalnya perkawinan antara Charles Spillman dan Anne Riebeck sebab diputusnya tali pertunangan secara sepihak oleh Charles ternyata cepat sekali menyebar dan telah menjadi pergunjingan hangat di kawasan perumahan mewah itu. Bagaimana tidak menjadi heboh beritanya? Rencana perkawinannya tidak lebih dari 2 bulan lagi akan dilangsungkan dan undangan sudah mulai tersebar. Bahkan banyak para penghuni Menteng sudah memesan gaun kepenatu guna menghadiri pesta yang pastinya akan berlangsung dengan meriah.
Dan sekarang beritanya berbalik, yaitu pertunangan putus di tengah jalan. Ada yang sedih mendengar berita ini, namun lebih banyak pula yang bergembira menyambutnya. Bersyukur Charles Spillman tak jadi menikah dengan Anne Riebeck. Restu masyarakat didapatkan Charles dalam memutuskan tali pertunangannya. Restu di mana tak ia dapatkan dari ayahnya. Herman Spillman marah besar akan kelakuan anaknya itu. Malu ia mempunyai anak yang tak dapat memegang teguh perjanjian yang telah terjadi antara keluarga Spillman dan Riebeck. Charles diusir dan tak diaku anak lagi oleh Herman Spillman. Kemarahan besar Herman Spillman pada anaknya Charles adalah imbas dari tekanan yang dilancarkan Johannes Riebeck padanya yang tetap menghendaki adanya perkawinan antara Anne dan Charles. Johannes menekan Herman agar anaknya mengurungkan niat memutuskan tali pertunangan dengan segala cara. Dari mengungkit-ungkit persoalan bantuan keuangan dulu, hingga pula mengancam akan menghancurkan usaha milik keluarga Spillman. Ketika hal tersebut disampaikan kepada Charles, Herman menjadi sangat kecewa, karena anaknya itu tetap bersikukuh dengan keputusannya. Malahan Charles balik meminta ayahnya mengerti dirinya yang tak mungkin menikahi wanita semacam Anne. Tetap saja Herman menurutkan rasa amarahnya dan ditumpahinya Charles dengan sumpah serapahnya. Tak ada lagi yang dapat ia perbuat selain mengucap sumpah serapah itu. Dan sebagai wujud penyesalan atas laku Charles anaknya, diumumkan pada semua orang kalau ia tak mengakui lagi Charles Spillman sebagai putranya. Meskipun demikian kejadiannya, Johannes Riebeck tak pula puas. Bolehlah Herman menghukum putranya begitu kejamnya, tapi itu belum sebanding dengan kerugian yang diderita keluarganya. Menjadi cemoohan orang, dan Anne pun menjadi frustasi sehingga hendak membunuh diri. Berlipat-lipat kemarahan yang tersimpan dalam dada Johannes pada Charles dan pula Herman. Harus ia menghukum kedua anak dan bapa itu. Dari Sasus yang terdengar mengenai hal mengapa Charles memutuskan tali pertunangannya dengan Anne, tersiar kabar yang menyebutkan alasan utamanya adalah karena Charles jatuh hati pada Kirani Rijkaard. Sasus ini cukup menggentarkan hati Johannes Riebeck. Kalau itu benar, Charles dan Kirani benar-benar telah menjadi sepasang kekasih. Alamat susah baginya untuk menumpahkan kemarahannya. Takut ia berurusan dengan keluarga Rijkaard. Bagi para penggunjing, Sasus mengenai Charles dan Kirani menjadi santapan yang lezat untuk dibahas dan diikuti berita selanjutnya. Banyak yang berharap agar berita itu menjadi kenyataan, dan tentu itu bertolak belakang dengan keinginan keluarga Riebeck. Johannes membuka mata dan kupingnya lebar-lebar demi menangkap berita terbaru tentang Charles dan Kirani Rijkaard. Ditundanya dulu hukuman yang akan ia jatuhkan pada Charles dan juga Herman untuk memastikan terlebih dahulu ada atau tidak keterlibatan Rijkaard dalam urusan yang sedang dihadapinya. Penundaan yang dilakukan oleh Johannes ternyata diartikan lain oleh Herman. Herman menganggap Johannes sudah tak mempersoalkan lagi putusnya hubungan Charles dan Anne. Keputusannya yang tak mengakui Charles sebagai anaknya lagi dianggap oleh Herman telah diterima Johannes sebagai balasan yang setimpal atas perbuatan Charles. Tak disadarinya kalau Johannes sebagai orang yang sedang menyimpan api di dalam sekam. Sewaktu-waktu api itu akan disulutnya keluar, membakar segala yang hendak dibakarnya. Tinggal tunggu waktu saja itu terjadi. Dan waktu itu tibalah sudah. 2 minggu setelah Charles memutuskan pertunangannya dengan Anne, setelah tahu Kirani Rijkaard tak menjadi kekasih hati Charles, Johannes pun melancarkan rencana penghukuman kepada keluarga Spillman. Pertama-tama diputuskannya perjanjian kerja antara perusahaannya dengan perusahaan Spillman. Kemudian ia pun menyogok beberapa pegawai di kantor BB untuk menjatuhkan reputasi Herman Spillman di muka khalayak umum dengan satu tujuan saja, Herman Spillman dipecat dari jabatannya. Sampai di situ perlakuan Johannes Riebeck kepada keluarga Spillman masih masuk pada kalkulasi yang diperhitungkan Charles. Tak terjadi kegoyahan sama sekali dalam hal kehidupan perekonomian keluarga Spillman. Jabatan pun masih dipegang oleh Herman. Meski sekarang sedikit goyah karena De Jong telah tergantikan oleh A.W.L. Tjarda van Starkenborgh-Stachauer sebagai Gubernur Jenderal Hindia yang baru. Satu hal yang sedang direncana Johannes yang lupa dikalkulasi Charles, yaitu pengenaan perbuatan secara fisik kepada dirinya. Ya, Johannes sedang merencana
menyusun sebuah siasat agar terjadi kecelakaan yang menimpa Charles hingga anak muda tampan dan berpendidikan tinggi itu menjadi cacat fisiknya seumur hidup. Tak diperintahnya kepada orang yang akan menjalankan eksekusi yang membunuh Charles. Yohanes ingin melihat penderitaan yang dialami Charles seperti yang sekarang terjadi pada anak kesayangannya Anne. Yohanes menilai Charles sangat mengagung-agungkan keelokan zahirnya, dan jika itu terenggut, pasti akan sangat membikinnya menderita. Pas di tanggal yang direncana sebagai hari pernikahan antara Charles Spillman dan Anne Riebeck, Charles mengalami kecelakaan. Mobil yang dikendarainya tiba-tiba tak dapat dikendalikannya, remnya blong. Sebenarnya kalau berada di jalan datar, tidak akan menjadi masalah besar. Kecepatan laju mobil yang dimiliki oleh Charles tidak begitu cepat. Namun karena berada di jalan menurun serupa tebing dan memang disengaja adanya, maka sangat fatal akibatnya bagi Charles. Mobil berguling-gulingan dan akhirnya terhenti karena terhadang pohon besar, dan Charles pun terlempar keluar dengan luka yang sangat parah. Ketika dibawa ke rumah sakit CBZ, keadaannya sudah sangat payah sekali. Napasnya tinggal 1-2 saja. Hans yang sudah mulai bekerja di rumah sakit CBZ langsung mengenali kalau pemuda yang terluka parah itu adalah Mr. Charles Spillman, sahabatnya. Demi nyawa sahabatnya, Hans mengkhususkan waktu untuk mengobati luka Charles. Hans sadar bukan luka menganga yang terlihat hampir di sekujur tubuh Charles yang membahayakan nyawa sahabatnya itu, melainkan luka dalam yang sulit untuk disembuhkan. Menyadari akan kondisi Charles yang kritis, Hans sama sekali tak hendak beranjak dari sisi pembaringan Charles. Ingin ditungguinya saat-saat terakhir sahabatnya itu. Kalau Tuhan mengizinkan, inginnya ia mendengar pesan-pesan Charles untuk terakhir kalinya. Kepada seorang pegawai rumah sakit, Hans meminta agar keberadaan Charles di rumah sakit ini dikabarkan kepada keluarganya, meski ia telah terbuang dari keluarganya. Charles membuka mata sambil ia mengerang kesakitan. Hans yang tertidur di tepi pembaringan menjadi terbangun dan gesam mendekati muka Charles yang tersenyum sambil menahan sakit, dan hebatnya pula ia berkata-kata kepada Hans. Sungguh Hans, hal ini luput dari perhitunganku. Tak kusangka Johannes Riebeck sekeji ini perlakuannya. Hans tertegun mendengar pernyataan Charles. Tak terpikirkan sebelumnya kalau kecelakaan yang menimpa Charles adalah ulah dari tangan-tangan orang suruhan Johannes Riebeck. Jika tak dikatakan oleh Charles bahwasanya ia melihat seseorang yang biasa dipanggil Boy, preman tangan kanan Johannes Riebeck, sedang berada di bawah mobilnya yang sedang terparkir sebelum kecelakaan itu terjadi, mungkin Hans tak dapat mempercayai persangkaan Charles. Hans tahu orang yang biasa dipanggil Boy itu. Pada malam pesta ulang tahun Anastasia, orang itu membuat ulah karena mabuk, padahal Boy sedang bertugas menjaga Anne saat itu. Engkau tak usah banyak bicara, supaya tak tambah parah keadaanmu. Engkau jawab pertanyaanku ini dengan anggukan atau gelengan kepala saja. Apakah engkau ingin masalah ini kulaporkan pada polisi? Charles tak menuruti perintah Hans agar menjawab dengan isyarat kepala. Dijawab pertanyaan itu dengan suara yang keluar dari mulutnya. Percuma Hans, Johannes Riebeck pasti telah membayar polisi supaya tak mengusut perkara ini. Tapi tak semua polisi kukira mau makan uang sogokan. Banyak polisi yang baik. Aku kenal salah satu di antaranya, dan dia punya cukup pengaruh. Kau ingat temanku satu sekolah di Leiden, Dick Van Doom? Ayahnya Jan Van Doom, salah seorang komisaris polisi. Terserah jika engkau hendak menceritakan perkara ini pada ayah temanmu itu. Tapi telah kuingatan pada engkau, jangan pernah terlibat pada urusan yang mana ada Johannes Riebeck di dalamnya. Kalau boleh aku meminta pertolonganmu yang lain saja Hans. Apa? Sebutkan saja, aku pasti menolongmu. Bisa engkau ambilkan kertas dan pena. Tolong kau tuliskan surat untuk ayahku dan juga Anne Riebeck. Kau tuliskan apa yang akan kukatakan. Hans meminta seorang perawat untuk mengambilkan beberapa kertas. Dan langsung saja, ketika kertas telah berada di tangan, Hans mulai menuliskan kata-kata yang diucap Charles dengan susah payah. Tersengal-sengal Charles mengucapkan kata-kata untuk surat yang akan ia berikan untuk ayahnya Herman Spillman dan juga Anne Riebeck. Berkali Hans meminta Charles untuk beristirahat, namun Charles sama sekali tak mau menurutinya. Karena baginya,
Kesempatan itu hanya ada sekarang saja. Bila ditunda, kubur nyawanya melayang. 2 buah surat telah selesai ditulis. Hans menunjukkan surat itu ke muka Charles dan baru kemudian dilipat dan dimasukkannya ke dalam kantong baju dokternya. Lega sekali Charles dapat menyelesaikan kata-kata permohonan maafnya untuk 2 orang yang paling tersakiti oleh ulahnya. Hans, bisa engkau buatkan 1 surat lagi untukku? Lagi Charles mengajukan permohonan. Hans menjadi sangat ragu mengingat keadaan pemuda yang berada di pembaringan itu sudah sangat kritis. Untuk siapa? Kirani, Hans. Hans terdiam mendengarnya. Tak dimengertinya mengapa Charles harus pula menulis surat terakhir buat Kirani. Tolong Hans, waktuku tak banyak lagi. Terpaksalah kemudian Hans mengikuti perkataan Charles, menuliskan kata-kata pemuda itu dengan menggunakan pena yang tergenggam dengan gemetar. Kirani, ketika engkau membaca surat ini, ku yakin engkau akan merasa heran dan bertanya-tanya sebabnya apa aku menulis surat buat engkau. Dalam aku menulis surat ini, waktuku sudah tak banyak lagi. Dalam waktu yang tak banyak itu, ingin kuungkap betapa aku sangat mencintai dirimu. Engkau mungkin heran mengapa aku bisa jatuh cinta sangat pada dirimu. Jangankan engkau, aku pun keheranan pula pada diriku sendiri. Kirani, nyawaku sebentar lagi akan melayang. Namun sama sekali aku tak takut menghadapi kematianku itu. Engkau tahu sebabnya. Sebabnya aku sedang dalam keadaan bangga pada diriku. Ya, saat ini aku sedang tersenyum senang karena mati dalam perjuangan merebut kebahagiaanku sendiri. Dan dalam perjuanganku itu, ada engkau melambaikan tangan di ujung bukit sana, menarikku untuk mengejarmu. Sungguh, aku tak menyesal mati semuda ini. Kebanggaanku, aku tidak mati membunuh diriku sendiri, tapi terbunuh dalam perjuangan merebut kebahagiaanku dan pula cintamu. Hanya sampai di situ saja perkataan yang diucap Charles buat kekasih hatinya Kirani. Charles telah meregang nyawa dengan senyuman yang tersungging manis di bibirnya bersama hayalan indahnya tentang Kirani. Hans pun tak mampu membendung air mata kesedihannya. Sedih ia menyaksikan jalan hidup sahabatnya yang harus berhenti dengan tragisnya, dan pula sedih dengan isi surat Charles yang tertulis buat Kirani. Dengan penuh kelembutan, Hans mengatur jasad Charles sehingga tertampak serupa tidur saja. Dipandanginya lekat-lekat sekali lagi muka Charles yang begitu damai dalam tidur panjangnya. Tak puas hanya memandang, Hans membungkuk, memeluk tubuh Charles yang kaku di atas pembaringan, dan sambil pula ia sesenggukan menumpahkan rasa kesedihannya. Nyonya Spillman dan putrinya Anastasia yang baru saja tiba, terdiam melihat laku Hans yang memeluki Charles. Belum disadari oleh keduanya kalau Hans berlaku seperti itu, sedih karena Charles telah meregang nyawa. Baru setelah perawat mendekati Hans dan mengingatkan dokter muda itu untuk menutup jasad, dan tatkala Hans dibantu perawat hendak menyelubung jasad Charles dengan kain putih, maka meledaklah tangis Nyonya Spillman dan Anastasia. Baru tersadar mereka berdua kalau Charles sudah tak berada lagi di dunia fana ini. Keesokan harinya, jasad Charles dikuburkan dengan upacara sederhana, namun mengharu biru segala orang yang menghantar kepergian ahli hukum muda itu ke perut bumi. Seorang pendeta Nasrani memimpin acara pemakaman, seraya pula mengucap puji-pujian kepada Tuhan dan doa untuk keselamatan yang pergi dan juga yang tertinggal. Dalam kerumunan orang yang menghantarkan Charles, tertampak Anna Riebeck. Dari muka dan gaya berdirinya yang harus ditopang, wanita bekas tunangan Charles ini tampak begitu sangat terpukul. Di tengah-tengah para pelayat yang menghadiri pemakaman, pula hadir Kirani.
Kehadirannya yang disengajakan dan dimaksudkan sebagai untuk menghibur temannya Anastasia diartikan lain oleh para pelayat lainnya. Banyak orang yang menyangka kalau kehadiran Kirani dalam pemakaman Charles karena ada hubungannya ia dengan Charles. Bisik-bisik para pengunjung pun tak terhindari pada saat pemakaman dan setelah usainya. Sedang Herman Spillman sama sekali tak tertampak hadir dalam pemakaman putranya Charles. Ia hanya mengurung diri di rumah di ruang kerja, menyesali kepergian putranya secara begini. Ingin sekali ia hadir dalam pemakaman Charles, namun takut ia tak dapat menahan emosi tatkala tubuh anaknya dimasukkan ke dalam liang lahat. Menyesal ia telah menyumpah serapai Charles dan pula membuangnya dari kehidupan keluarga Spillman. Diambilnya surat terakhir Charles yang ia letakkan di atas meja kerja jati di mukanya. Sudah berulang kali ia membaca isi surat itu, namun tak pula ia puas-puasnya. Ada sesuatu yang menariknya untuk kembali membaca surat yang tertulis dalam Belanda itu. Papi yang kuhormati dan kusayangi, maafkan anakmu yang tak tahu diuntung ini. Saat papi membaca suratku ini, aku sudah pergi dari dunia panah ini. Tuhan telah menimpakan hukuman kepadaku karena membangkang perkataan papi untuk tidak memutuskan perikatan pertunangan dengan Anne. Aku terima hukuman itu dengan rela, sebabnya memang pantas aku mendapatkan hukuman serupa ini. Salahku, sampai akhir hayat aku tak pernah menyesali keputusan yang telah kubuat itu. Malahan aku sangat bangga akannya. Aku bangga mati terbunuh dalam usahaku meraih kebahagiaan sejatiku yang tidaklah akan dapat kutemukan apabila aku menikah dengan Anne Riebeck. Sekali lagi, maafkan anakmu ini, papi. Titip peluk dan ciumku untuk mami dan adikku Anastasia. Dari anakmu di alam keabadian, Charles. Seusai membaca surat itu, kembali air mata menetes di pipinya. Herman Spillman benar-benar terkurung dalam kesedihan dan penyesalannya. Andaikan waktu dapat kembali diputar, akan ia kembalikan kebahagiaan yang pernah melingkupi seluruh keluarganya. Akan dijaganya Charles kecilnya dengan sepenuh cinta kasih dan pengorbanan demi kebahagiaan putranya itu. Entah mengapa ia begitu menjadi egois mengorbankan kebahagiaan anaknya hanya karena uang dan kekayaan. Untuk siapa uang dan kekayaan yang dipunyanya kalau bukan untuk anak-anaknya? Menyesal ia telah menjadi buta akan uang yang ditawarkan Johannes Riebeck untuk menaikkan usahanya kembali dengan imbalan nyawa putra yang dikasihinya. Dan menyesal kemudian tiadalah berguna. Sementara di lain tempat, Anne Riebeck juga mengurung diri di dalam kamarnya. Sedari pulang dari pemakaman, ia belum keluar dari kamarnya itu. Belum ada satupun buliran nasi yang dimakan, pula air seteguk jua. Wajahnya cekung kusut karena tangisan yang tak henti-hentinya ditumpahkan. Air mata yang tertumpah dari matanya menetesi kertas putih yang berada di mukanya. Pilu ia membaca surat Charles yang disampaikan Hans pada saat pemakaman tadi. Adikku Anne yang kukasihi, abangmu ini meminta maaf sebesar-besarnya karena telah berbuat yang tak patut pada dirimu. Tak mampu lagi aku berkata-kata banyak, sebabnya telah payah aku bernapas. Namun di sisa-sisa napasku itu, ingin kukatakan padamu bahwasanya aku tak pernah berniat menyakitimu. Kayak kuputuskan tali pertunangan kita, karena aku tak ingin menyakitimu lebih lama lagi. Anne, aku tahu selama kita bersama, tak pernah aku tunjukkan rasa sayang dan kasihku kepadamu sebagai seorang lelaki kepada gadisnya. Aku mengasihimu serupa Anastasia, adikku saja, tak lebih dari itu. Dan bila ada kehidupan lain setelah kehidupan yang sekarang ini, inginnya aku menjadi abangmu yang akan menjaga dan mengasihimu. Hingga ada seorang perjaka yang menyuntingmu, barukan ku lepas tanggung jawabku dalam menjagamu. Sekali lagi, maafkan abangmu ini. Selamat tinggal, Anne. Charles. Dua surat Charles telah tersampai pada yang empunya. Tinggallah satu lagi yang masih tertahan di tangan Hans, yakni surat cinta Charles untuk Kirani. Hans menimbangnya untuk tidak menyampaikan amanat yang dititip Charles kepadanya. Ia ingin menyimpan surat itu sampai akhirnya ia berikan kepada Kirani.
bukan sebagai surat Charles, tetapi sebagai suratnya sendiri.